gimana nyari lebar segini? Aku lihat di belakang sana gede banget. Ya, bagaikan dua sisi mata uang, keindahan dan pesona Taman Langsat tak lepas dari cerita mistis di dalamnya. Hingga diberlakukannya larangan beraktivitas malam, jelas menambah kesan menyeramkannya sebuah taman. Kalau Taman Langsat ini memang dari dulu memang tidak pernah sampai malam ya. Bukanya pagi sampai jam 6 itu udah tutup. Berbagai cerita mistis yang beredar, seperti sosok perempuan berbaju putih yang kerap terbang, memunculkan diri dari pohon ke pohon, sering membuat warga yang tak sengaja melihat mendapat pengalaman menyeramkan. Ya katanya ada gondruwo, ada kuntilanak, ada apa pocong segala. Cuman pernah waktu itu diganggu, gerobak saya ini digandulin. Kita dorong tuh berat banget. Hingga sosok makhluk hitam yang sering memunculkan diri di sebuah pohon beringin tua yang besar tepat berada di area tengah taman. Belum lagi dengan sosok perempuan cantik yang memakai pakaian kuno dan kebaya yang sering merasuki pengunjung yang tanpa permisi serta melakukan aktivitas yang dilarang. Sopan lah dimanapun kita berada. Kalau orang nggak sopan itu sering kesurupan karena tidak menghargai tempat, kencing sembarangan gitu, ngomong yang nggak bener kan gitu. Namun apakah cerita mistis yang ada masih melekat atau kini perlahan hilang oleh pesatnya era globalisasi? Sehingga kami pun sepakat untuk menelusuri guna menguak kembali cerita mistis dan misteri yang tersembunyi di taman ini. Bisingnya kendaraan menemani awal penelusuran kami. Oke. Ruth, sekarang jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 malam. Kalau dari kamu sendiri, apa yang kamu rasain saat masuk ke Taman Langsat ini, Ruth? Di sini lucu ya menurut saya karena Maksudnya? ini memang kawasan yang tempat orang lalu lalang. Ya. Dan juga di sini tempat rekreasi, tapi mereka itu sering menunjukkan eksistensinya di sini. Ya. Mereka dalam artian yang tak kasat mata. Nah, berarti kamu kenapa, Ruth? Ini sungai ya? Iya. Tapi di sana ada sesuatu berenang, Ada yang meliuk-liuk.
bentuknya seperti ular, mirip ular, tapi kepalanya mirip belut. Oke. Jalan meliuk-liuk. Itu salah satu yang Iya, iya. penunggu di sini. Berarti maksud kamu, Ruth, di sini tuh ada banyak gitu ya? Banyak sekali, Penunggunya. banyak sekali. Nah, ini ada makhluk halus ini yang energinya dia sensitif terhadap alat-alat elektronik gitu. Dalam maksud saya, jadi ada beberapa elektronik yang kalau dekat mereka itu bisa rusak. Atau kayak misalnya radionya berpindah channel kayak gitu-gitu? Itu bukan ya? Bukan berpindah channel sih, tapi kayak misalnya tiba-tiba Kamera mengalami gangguan, gangguan, gitu? gangguan Oh, oke. bisa jadi nggak berfungsi lagi. Saking kuatnya ya? Iya, Dan betul. kamu ngerasain energi yang pekat itu di mana, Ruth? Ada di sebelah sana sebenarnya. Jadi kayak sesuatu memanggil kita ke arah sana. Lewat sini? Sebuah makhluk yang tak kasat mata mencoba memanggil Rudi untuk mengungkap misteri di dalamnya. Di sini ada banyak banget pohon-pohon yang besar ya, Ruth ya. Nggak semua taman itu punya pohon yang benar-benar apa ya, tinggi-tinggi, besar-besar dan Kamu siapa? kamu kok tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu sih, Ruth? Ini ada anak kecil di sini. Anak kecil itu compang-camping bajunya. Kenapa dia di situ, Ruth? Ini mukanya sedih, rautnya sedih, laki-laki. Rambutnya pendek, Sekitar umur? sekitar umur 7 tahun. Dulunya dia adalah penduduk di sini. Dia tanpa alas kaki, pakai celana pendek dan baju lengan pendek. Dia compang-camping baju. Ini saya rasa dia ini dari orang-orang yang golongan ekonominya rendah gitu. Dulu dia ini sakit, orang tuanya nggak punya uang untuk berobat. Oke, Ruth, kayaknya mending kita lanjut lagi ke sana. Kita lanjut ke tempat yang tadi saya maksud. Perlahan tapi pasti kami mulai mencoba mendekati sumber energi pekat yang berada di Taman Langsat ini. Hingga Rudi merasakan sebuah energi penuh kesedihan yang mencoba berkomunikasi dengan kami. Ada sesuatu energi kesedihan, dendam di sekitar sini. Gimana? Hati-hati, Ruth. Dulu pernah ada tragedi memilukan. Saya menangkap sesuatu yang memilukan di sini. Jadi ada seorang laki-laki, dia disuruh berlutut Di sini. di sini. Kemudian ada 3 atau 4 orang yang berkhianat. Dalam artian mereka ini, pelaku eksekutor ini adalah suruhan penjajah. Ini terjadi sudah lama sekali. Jadi ini udah lama sekali. Sudah Masih lama Indonesia sekali. belum merdeka nih, udah lama banget ini. Sekitar itulah. Ini ada darah di kepalanya, pelipisnya? di pelipisnya, di area sini. Itu dihajar pakai gagang pistol. Dia berdarah di sini sebelum akhirnya dieksekusi. Karena apa? Siapa yang berkhianat? Dia yang berkhianat. Yang berkhianat itu yang pelaku eksekutornya. Terus dia salah apa, Ruth? Kenapa dia bisa dibunuh? Dia menyimpan rahasia penjajah. Oke. Pokoknya yang menyuruh mereka eksekutornya adalah penjajah. Ini memang di zaman penjajahan Hmm. Belanda. Yang orang Belanda. Tapi aku mulai merinding, Ruth. Jadi aku mulai dekat ke kamu aja ya. Aku takut kenapa. Karena memang energi dendam itu kuat sekali. Energi dendam itu bikin hawa orang yang sensitif itu nggak nyaman. Tapi sampai sekarang dia masih ada di sini, Ruth. Hawanya ada. Hawanya ada, tapi Dan jin korinnya itu mungkin masih ada sekitar sini. di taman ini. Di sini ada banyak sekali makhluk halus, makhluk tak kasat mata dan
mereka kebanyakan juga adalah dari orang-orang yang meninggal secara nggak wajar, Yang nggak mengalami tenang. sadistik seperti itu. Yang tragis tragedinya. Bentar. Kenapa? Tingkah aneh Rudi seolah pertanda bahwa adanya makhluk dengan energi yang cukup kuat, seolah mencoba lari. memberitahu kami kejar. di mana keberadaannya. Saya lihat sesuatu. Hati-hati. di sana. Licin, licin, licin. Tadi saya lihat ada sosok perempuan. Perempuan itu pakai baju seperti kebaya zaman dulu. Gimana? Di sini wajahnya cantik sekali. Oh, oke. Jadi dia benar-benar wujudnya seperti manusia gitu. Betul. Wujudnya manusia, rambutnya panjang. Seperti berumur sekitar 25 tahun, Iya, masih muda. tapi dia hilang. Saya pas keadaan tuh hujan, saya gali palem, itu di pohon itu tuh, pohon kantil itu saya gali, tahu-tahu tuh ada orang perempuan duduk, jadi dia pakai baju burkat bahasa Jawa lah, cuman warnanya kan putih. Nah itu noleh, sebegitu saya noleh saya kaget kok perempuan, oh saya diem aja. Ini yang kamu bilang tadi energi yang pekat itu di sini, Ruth. Salah satunya. Salah satunya. Salah satunya. Jadi banyak energi yang ini negatif gitu maksudnya, Ruth. Negatif. Dalam artian ini bisa merusak elektronik. Yang kamu tadi bilang ya. Sebentar. Kenapa? Saya jadi khawatir. Teman-teman hati-hati loh. Ini kan kita punya kamera ya. Iya. Jadi hati-hati. Saya coba berkomunikasi dengan dia. Segitu kuatnya ya, Ruth. Aku baru tahu ada yang kayak gitu. Bisa bikin elektronik juga terganggu. Wah! HP siapa? Kita emang suka rusak itu, atau emang HT. kadang suka rusak. Oke, HT kadang suka rusak. Dia ada di sini ya? Saya dapat fakta baru tentang dia. Apa? Dia di mana? Dia di mana? Di tengah situ. Ya, di tengah Berdiri. situ. Dia berdiri di tengah situ. Dia di dalam air. Dia di dalam air. Tadi dia di atas, sekarang dia di dalam air. Dia bisa masuk dalam air. Aku baru tahu. Dia wujud wajahnya itu berubah, Maksudnya? hancur sebelah. Maksud kamu kenapa tiba-tiba dari cantik jadi hancur sebelah? Oke. Budi lagi coba komunikasi sama sosok wanita itu. Aduh, nggak ngebayangin. Hancur sebelah itu gimana coba? Dia sudah lama sekali di sini, tapi dia punya sifat yang Apa itu? jelek. Kenapa? Karena Kenapa? dia suka menakut-nakuti orang-orang, membuat orang-orang nggak nyaman. Amarah dan jahil. Jadi dia ini sensitif sekali, sensitif itu perasaannya. Jadi kalau misalnya ada yang menurut dia ini orang nggak bagus gitu kan, itu dia akan menampakkan diri dan orang yang melihat dia itu bisa trauma, bahkan demam bisa. Demam bahkan kematian juga bisa. Walaupun kitanya sendiri nggak ngelakuin hal yang ngeganggu dia atau nggak ngerusak taman yang ada di sekitar sini, tapi dia bisa ngelakuin hal yang jahat ke kita. Kalau dia mau. Kalau seseorang terlalu panik, terlalu kaget, apalagi yang nggak biasa melihat makhluk halus, itu akan sakit, shock parah, demam, dan nggak menutup kemungkinan akan stres berat sampai akhirnya meninggal. Ada memang manusia yang sensitif. Kalau misalnya nih, satu orang datang ke area sini, dia sensitif. Kemudian dia merasa nggak enak. Sekitar sini, sebaiknya jangan mendekat sini. Dikhawatirkan itu adalah salah satu upaya makhluk jahat yang ada di kolam ini untuk menyerang, menyakiti si manusia tersebut. Ada teman saya itu bawa perempuan, saya bilang kamu kalau mau kesini ntar kalau habis maghrib aja. Dia tuh main bawa aja, tahu-tahu duduk, tahu-tahu udah
pakai bahasa Sunda tuh ngamuk-ngamuk deh itu. Nah sampai sekarang tuh orangnya nggak berani kesini lagi. Memang bisnisnya memang begitu. Kalau udah memang nggak enak, mendingan pulang aja. Dimanapun kita berada, kalau kita punya firasat buruk tentang sebuah tempat, sebaiknya sih jangan ke situ. Iya, sebaiknya dihindari aja. Betul. Oke. Ini saya Rudi. merasa sesuatu yang menarik lagi di sana. Coba kita jalan yuk, kita lihat daerah Masuk sana. lebih dalam ke sana? Iya betul. Dinginnya udara malam serta bisingnya bunyi kendaraan menemani penelusuran kami yang semakin dalam masuk ke area taman. Penelusuran kami terhenti sejenak dengan sosok makhluk yang mengejutkan. Ada perempuan menggantung secara terbalik di sana. Dia menggantung ke bawah, lidahnya menjulur ke bawah, panjang. Perempuan ini dulu mati di cepi. Dia salah satu korban perkosaan dan pembunuhan. Lidahnya panjang keluar. Menetes liurnya ke sini. Auranya buruk sekali. Karena dia selalu memikirkan bagaimana cara dia untuk membalaskan dendam. Tapi ini terjadi sudah lama sekali dan mungkin saja yang melakukan juga sudah tidak ada Sudah orangnya. nggak ada. Jadi udah dari mungkin zaman penjajahan gitu kali ya, Ruth. Atau mungkin lebih lama lagi. 1930. Wah, sudah Sekitar lama banget. segitu. Udah lama banget. Udah lama sekali. Rahasia. Yaudah, Kami pun kalau gitu kita lanjut lagi. meninggalkan sosok yang bergelantung di sebuah pohon demi masuk lebih dalam. Entah apa yang dirasakan Rudi, namun nampaknya sosok makhluk tak kasat mata mulai mencuri perhatiannya. Hingga Rudi pun berlari menuju ke sebuah tempat. Dari jauh ada sesuatu bayangan hitam duduk di sini. Ini ada sosok hitam dan sekarang coba kamu tunjukin wujud kamu. Jangan dong. Coba tunjukin wujud kamu. Saya pengen lihat. Saya pengen lihat. Oh iya, ke Rudi aja. Ada sosok laki-laki. Lehernya berdarah. Maksud kamu dia dibunuh orang gitu? Jadi lehernya di apa namanya? Bukan. Gituin. Ini bukan pembunuhan. Dia bunuh diri. Di sini? Di kursi ini? Bukan di sini. Sumur. Memang banyak, jadi itu istilah kasar sumur kontrol lah, kayak bak kontrol. Jadi setiap 40 meter satu. Sumur. Apa? Di sini? Hah? Di sini Ada banyak sumur katanya. Salah satu sumur. Lucunya dia lupa di mana sumurnya. Mungkin ini kejadiannya kapan? Kalau udah lama mungkin dia masih nggak apa-apa sih kalau dia lupa, karena kan ini udah berubah lagi tempatnya. Di sana ada sumur, bekas sumur. Dia bunuh diri di situ. Ruth, kenapa dia bisa nekat ngebunuh dirinya sendiri gitu? Kenapa? Apa yang terjadi di masa lalu? Dia megang tangan saya. Ah. Apa? Sosok laki-laki yang mencoba berkomunikasi seolah menarik tangan Rudi untuk menunjukkan sesuatu yang mengarah kepada kisah kelam yang ada. Rudi, awas jalannya. Udah. Jangan lari lagi. Ya. Capek. Udah capek. Manusia ada capeknya. Gimana sumurnya? Sumur. Kenapa nggak bisa ditunjukin aja sih kita jalan ke sana? Aduh. Sini. Sekitar sini sumurnya. Oh, berarti sumurnya udah ditutup ya? Udah nggak ada lagi? Udah ditutup. Kenceng banget lagi tadi kamu larinya, Ruth. Ini dia berdiri di sini. Nggak berani.
apa yang terjadi di dia membuat dia bisa Putus berani bunuh diri? cinta. Oh. Oke. Terus cinta kenapa? Orang yang dia sayang berpaling Selingkuh? dan meninggalkan dia. Selingkuh? Oh. Dia memang lagi depresi, lagi gelap mata, udah perasaan dia tuh udah kacau, gemuruh. Kemudian makhluk halus di sekitar tempat dia bunuh diri itu kayak yang ngasih dia itu aura kepedihan, yang ngasih dia itu perasaan sakit yang bertambah Mendalam. parah, ya betul. Berarti di tragedi yang ini makhluk-makhluk gaib di sekitar itu involve gitu ya, Ruth? Kayak ikut masuk Meracuni pikirannya. meracuni pikirannya, ya itu yang aku Itu kejadian tahun 60. Orang itu nggak setuju sama anaknya karena anak perempuannya tuh masih umur 15, itu calon suaminya orang ada setengah umur, jadi nggak setuju. Akhirnya dia memutuskan diri sendiri, akhirnya dia bunuh diri di situ. Di sumur sana, jadi diputusin lehernya pakai golok itu. berarti udah Dia selesai mau tadi ke ceritanya? sana, mau duduk di sana ya. Oh ya udah. Oke. Tapi seenggaknya cerita dia tadi sudah cukup jelas sih, Ruth. Di sana Kenapa? ada sesuatu yang menarik lagi. Selain perempuan tadi yang ditunjuk sama dia itu ada lagi. Ayo kita jalan ke sana. Di sana Kenapa? ada sesuatu yang menarik lagi. Selain perempuan tadi yang ditunjuk sama dia itu ada lagi. Ayo kita jalan ke sana. Besok. Kamera coba deh ke sana. Itu. Yang mana? Ada pohon kelapa itu. Yang mana pohon kelapanya ada banyak, Ruth? Ini yang condong, Yang miring ya? yang miring ini. Aduh, bentar. Aku cuma pengen ngasih tahu aja kalau kita semakin kesini semakin deket sama jalan raya, jadi suaranya semakin bising ya. Kenapa, Ruth? Ada apa dengan pohon kelapanya, Ruth? Ini ada sosok perempuan. Itu jadi saya tahu tuh subuh-subuh saya ke situ pada cuci muka, ini kan air masih cuma adanya di sumur itu aja. Itu kaget ngeliat orang di situ. Saya bangunnya kok nggak bangun, saya kira itu panggung, nggak taunya begitu saya senter pakai korek kecil sini. Waduh, darahnya saya minggir, saya takut juga. Perempuan ini pakai baju putih, terus bajunya itu kotor, berlumpur, Hah? wajahnya aneh. Aneh gimana? Anehnya tuh kayak apa ya, menyon gitu loh, kayak miring gitu loh. Wajahnya miring, dan dia suka banget godain lelaki. Wow. Kru kita banyak laki-laki lagi di sini. Masalahnya lelakinya ini manusia, kalau sesama mereka sih oke ya. Ya. Aku mau nanya kenapa dia ada di situ, Ruth? Kenapa mukanya bisa kayak apa namanya, nggak karuan? Dulu dia penemu di sini. Dia ini punya, sebentar. Ih. Ogah. Masa dia bilang dia suka saya? Ya, nggak apa-apa kali, Ruth. Namanya naksir. Cerita lagi, Ruth. Memes, sini. Hah? Kenapa, Ruth? Ini ada Apa ini? bekas sumur. Hah? Bekas sumur? Di sini ada banyak sumur, Ruth. Emang kenapa sumur ini? Di sinilah orang tadi itu yang bunuh diri menggorok leher. Di sini dia, dekat sini berarti. Tadi dia lupa lokasinya. Tapi kamu taunya dari mana? Dia kasih tahu sekarang. Sebentar, saya coba panggil dia lagi. Aduh. Bener, di sini. Bener. Kita maju lagi.
ada sesuatu. Ada sosok perempuan. Di mana? Perempuan ini tingkahnya aneh banget Maksudnya? di jembatan itu. Tingkahnya aneh banget. Di sini? Jadi dia sosoknya perempuan hamil. Dia seperti ini. Kemudian dia jatuhin diri. Di tengah-tengah jembatan itu. Maksudnya Jadi dia jatuhin diri dari atas jembatan ke bawah sungai gitu? di situ, Sini? di tengah-tengah, dia menjatuhkan diri dia, kemudian dia bangun lagi, kemudian dia jatuhin lagi, kemudian Kenapa? dia bangun lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Tingkahnya aneh. Maksudnya mungkin itu berhubungan dengan apa yang dulu dia pernah lakukan di sini? Dia penunggu di sini, Ruth? Atau dia dulu warga sini? Dia bukan orang sini. Terus? Dia dibunuh. Dia dibunuh. Dia dibunuh. Saat lagi hamil. Tapi dia bilang dia lupa siapa yang bunuh dia. Kenapa bisa gitu? Dia mungkin nggak kelihatan kali. Mungkin mukanya ditutupin waktu dibunuh, bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa dia dibunuh, Ruth? Dia kan perempuan yang sedang hamil. Atau mungkin ada hubungannya dengan mantan kekasihnya. Atau mungkin kehamilan ini nggak diinginkan. Kehamilan yang nggak diinginkan. Dia out dari situ, keluar Oke. dari situ. Kamu tahu nggak apa yang dia lakukan? Kenapa? Dia loncat ke bawah situ. Hah? Lanjut ke bawah sungai. Dia loncat ke sungai. Dia loncat dengan posisi kepala ke bawah. Mungkin itu dulu dia meninggalnya seperti itu, Ruth. Bisa jadi dia didorong dari belakang, Ruth. Jadi dia nggak tahu siapa pelakunya. Masuk akal. Kami pun mendekat ke arah jembatan merah guna menguak makhluk tak kasat mata yang terlihat bertingkah aneh. Dia nggak punya keluarga, Ruth. Dia punya keluarga. Katanya maksudnya kenapa dia ujung-ujungnya bisa ada di sini, dia asalnya dari mana, terus tiba-tiba dibunuh, Ruth. Dia dibawa ke tempat sepi. Dulu daerah sini memang daerah sepi. Gitu. Ini ada pohon-pohon besar, ada rawa-rawa. Jadi di sini memang tempat yang mudah untuk menyembunyikan mayat. Gimana lanjut Kita lagi? maju lagi. Masih lurus terus nggak sih? Rudi? Kenapa? Aduh. Pohon bambu. Coba tangan kamu sih. Again? Oke. Tapi aku nggak mau terlalu dekat ya, Rod. Kamu bisa... Apa rasanya? Dingin di tangan aku. Dingin banget. Kamu bisa Taruh tangan tebak aja nggak deh. ini apa? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa tebak ini apa, tapi kalau dari auranya sih kayaknya apa? Perempuan gitu ya? Betul, perempuan. Oh, udah. Dia adalah sosok perempuan tua, Oh, nenek-nenek. Nenek ini suka banget tinggal di area sini. ini bambu-bambu ini ya? Tuh. Area sekitar dari sini sampai bambu yang itu. Sampai dia? bambu yang ini. Ini mana? Sini. Sampai bambu dari bambu sana tadi sampai sini. Oke, Ini kenapa area dia main tinggal di dia. sini? Dulu dia pernah tinggal di sini, Ruth, makanya dia stay di sini. Ini
nenek ini adalah salah satu jin penunggu di sini yang sudah lama sekali. Oh, Nah, kalau nenek jin itu ini- berarti bukan orang yang dulu tinggal di sini ya, bukan ya? Bukan. Nenek ini nggak suka banget sama orang-orang yang pacaran di sekitar sini. sini. Menurut dia, itu kayak semacam apa ya, ngotorin tempat ini. Oh. Jadi ada yang pacaran berlebihan gitu kan, yang melewat batas, dan dia benci banget. Dan apa yang bisa dia lakukan ke orang-orang yang seperti itu, Rod? Biasanya kalau ada yang melakukan itu, nanti dibuat renggang. Hubungannya Betul. bisa sampai kayak gitu? Iya. Oh. Dibuat renggang itu yang paling ringan ya. Kalau yang paling parahnya bahkan kerasukan. Sakit atau kerasukan. Dan sengaja harus terus jaga sikap ya. Kenapa? Ada tangan besar sekali. Besar. Hah? Tangan besar. Tangan. Rod? Ya, Rudy malah nyamperin. Maksudnya? Tadi saya lihat tangan besar. Besar sekali tangan. Ih, Mana seberapa? ya? Kayak tangan manusia maksud kamu? Tangan manusia tapi besar segini. Telapaknya ya, baru telapaknya aja. Oke. Nah, ini hilang. Hilang Dia lagi? ada di sini. Aku nggak paham maksud kamu, Rudy. Rudy balik lagi. Hilang. Hilang lagi. Coba kita jalan dulu ke sana, mungkin kita akan dapat. Seolah semakin mendekat ke arah energi yang sangat kuat, Rudy melihat sosok besar yang mengalihkan seluruh perhatiannya. Coba, Rod. Di sana. Sana. Ada sesuatu. Ini adalah sosok yang menarik buat saya karena dia suka menampakkan diri ke orang-orang. Oh, Dia ini jahil, iseng, Iya. dan sangat menyeramkan karena dia ini badannya besar sekali. Dia berbulu hitam, kemudian perutnya gede, gendut, buncit. aku nggak pernah ngeliat hal-hal seperti itu. Oh, Kenapa? dia penunggu pohon itu. Pantas ada pohon gede banget di situ tuh, pohon beringin ya? Benar saja, sebuah pohon beringin tua dan besar ialah tempat yang memiliki energi dan hawa pekat yang kuat. Ini kita bisa aja ke sana, tapi mungkin ada resiko kamera rusak gitu karena memang Apa? Energinya kuat iya, gitu? elektronik ini. Tanya Kita aja, minta izin kreatif. tim dulu kali ya. Gimana Bu? Kita ke sana nggak? Maksudnya kita terima resiko ya, coba nanti secara apa namanya kasat matanya coba Kardi bisa nggak izinin kita untuk nggak terlalu mengganggu kamera nanti. Oke, tim bilang mau ambil resiko, nggak apa-apa katanya, cuman bisa minta tolong Rudy komunikasi dengan makhluk yang ada di situ untuk tidak terlalu mendekat ke kamera. Oke. Iya benar. Ya memang kita Karena di sini. kita harus meliput ya. Di sini memang kerjaan kita meliput gitu ya. Oke, saya coba nanti saya akan coba bernegosiasi dengan dia supaya dia jangan dekat-dekat kamera gitu ya. Yuk, Aku gimana? Ikut kamu ke situ? ayo boleh. Tapi tetap Jaga jarak. jaga jarak karena saya belum berkomunikasi, belum minta izin. Sinyalnya langsung nggak ada ya? Udah mau nyampe sini dulu nggak? Ya udah deh, bentar kita kasih waktu Rudy. Sinyalnya langsung nggak dapet Rud dari kamera. Dari Langsung sini hilang. iya langsung agak hilang. Apa kita kasih lihat Rudy dari sini aja ya kameranya biar aman ya. Aku takut kenapa-napa lagi. Ini aku senterin Rudy ya. Rudy berani banget. Oke. Bisa dilihat sekarang Rudy
lagi mencoba komunikasi dengan makhluk gaib yang sangat besar katanya badannya, yang tinggal di dalam pohon beringin itu. Aku benar-benar berharap Rudi bisa nyampein pesan ke makhluk gaib itu supaya tidak menyakiti kita semua dan supaya tidak terlalu dekat sama kamera, biar kamera juga nggak kenapa-napa ya. Gimana, Rud? Oke, Hati-hati. saya bilang jangan terlalu dekat kamera. Nanti kameranya rusak. Jadi di sini saya ini datang untuk berbagi informasi, saya bilang kayak gitu. Dia minta sesuatu, Hah, maksudnya? minta makanan. Oke. Oke, nanti kita yang ngurus pas udah off kamera. Nah, menurut saya ini jadi lokasi yang seru nih untuk uji berani. Kenapa? Karena di sini dia adalah yang paling kuat energinya. Oh. Jadi kita bisa taruh peserta di sini. Iya. Aku masih penasaran sosoknya itu. Kamu tadi kan bilang ya, perutnya besar, badannya besar. Tapi dia segede apa, Ruth? Tangannya, telapak tangannya sebesar ini. Wah, Dan dia besarnya sepohon itu. sepohon ini. Dia duduk, berdiri atau kayak gimana? Saat ini dia berdiri. Posisinya kayak gimana? Kayak gimana? Posisinya Coba dia jelasin. berdiri. Berdiri kayak gini. Oh. Dia itu wajahnya. Gimana? Wajahnya mirip King Kong. Hah? Wajahnya mirip Di atas sana. di atas sana. Sebesar ini. Kakinya ada di sini. Ini kakinya. Iya. Kakinya di sini. Dan Ini di sana. kaki kanan. Ya. Oh. Ih, merinding banget. Ah. Ini kaki kiri. Ini kaki kiri. Berarti ini kaki kanan, itu kaki kiri ya. Kaki kanan, kaki kiri, badannya ini sebesar Palanya di atas. gini. Palanya di atas. Palanya di atas. Tingginya sepohon ini. Oh. Rudi, tiba-tiba anginnya lihat nggak yang di atas? Dia goyang-goyang. Goyang yang di atas doang tapi. Yang di situ doang. Tengah-tengah ya. Yang tengah doang. Padahal ini nggak ada. Yang lain nggak loh. Berarti menurut kamu ini adalah titik lokasi yang paling apa ya, kuat energinya untuk melakukan uji berani malam ini. Ya, pemirsa, ini adalah peserta yang akan ikutan uji berani malam ini. Halo, namanya siapa? Visti, Namanya Visti. Visti umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Visti, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Ya pengen mendalami pengalaman gimana rasanya mengikuti uji nyali. Uji berani? Iya uji berani, kayak malam hari sendirian ngerasain ada apa aja yang bisa dilihat. Tapi sebelumnya kamu pernah melihat makhluk halus? Pernah, Pernah. pernah. Oke. Visti, di uji berani malam ini, kamu akan berdiam diri di sini dan aku ingin kamu mendeskripsikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasa dengan detail ya. Iya. Dan di sini ada wilayah kamera dan kamu nggak boleh keluar dari arena sini Iya. supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Karena kamu akan kami awasi dari ruang kontrol. Ini ada bel, kalau nanti kamu menyerah kamu bisa bunyikan ini. Iya. Oke Visti, selamat beruji berani. Oke. Mulai tercium aroma yang aneh-aneh. Mulai tercium Ada sesuatu
Ada bentuknya perempuan lebih tinggi dari dia, tepat di belakang dia. Tepat di belakang. Iya, ada perempuan ini. Seperti ada yang jalan di depan sana. Ada yang jagain dia. Itu mungkin salah satu alasan kenapa makhluk halus nggak bisa terlalu dekat sama dia mungkin, Ruth. Tergantung, kalau si penjaganya kalah ilmunya kalah tinggi ya bisa. Aromanya semakin kuat. Di depan sana. Terlihat sosok. Memakai baju warna hitam. Rambutnya acak-acakan. Anginnya semakin kencang. Mati. Sampai mati. Nggak ditutup. Ada korek loh di situ, dia nggak. Aku bilang dia tuh terlalu takut terus buat gerak. Mulut terasa tidak enak. Sosok hitam itu semakin dekat. Ya, dia udah mulai mau nangis, Ruth. Ya, Oh no, hitam. Yang kamu maksud tadi, Ruth? Ada sosok Yang putih besar. di depan sana. dia Ada sosok hitam. dia Sosok maunya- putih semakin dekat. Astagfirullahaladzim. Sosok hitam seperti menjalan. Awas jangan lari. Licin. Kamu sampai nangis. Kamu sampai nangis. Tenangin diri dulu. Baru habis ini cerita ya. Nggak terlalu dulu. Baru dulu lagi kali biar nggak ada energi negatif yang nempel sama dia. Terus sampai nggak tega ngeliatin kamu tadi dari control room, tapi kamu nggak kuatnya benar-benar pas di akhir sih. Kamu ngerasain apa aja fisik selama di sini? Pertama di depan sana ada yang lewat. Iya depan sana jauh dari sini aku melihat di belakang seperti sosok rambutnya panjang, berantakan rambutnya, bajunya warna hitam. Di jalanan situ atau di danau itu? Di sana jauh pokoknya dari sini. Saya melihatin di depan sana ada sosok putih. Dia lari ke sini, makanya kayak langsung bunyikan lonceng ini. Sosok putihnya seperti apa? Seperti rambutnya panjang, dia melihat saya, mukanya agak seram. Ada sosok hitam di pohon sana juga gede badannya, rambutnya berantakan seperti yang jalan di sana. Saya tidak kuat sampai saya menangis. Kamu aja dari tadi benar-benar nggak berani buat gerak sama sekali. Tidak berani, cuman mata saya melihat doang. Badan saya tidak berani. Maju satu langkah pun saya tidak berani. Ya, Rudy, malam ini tuntas sudah penelusuran kita. Tadi juga kamu sudah berusaha berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Dan yang terakhir, uji berani kita juga sudah selesai. Ya, walaupun ujung-ujungnya tadi peserta langsung menyerah ya dan membunyikan loncengnya, tapi dari semua yang kita lakukan malam ini sudah membuktikan, cukup membuktikan bahwa memang Taman Langsat ini angker. Sangat angker. Dan tadi ada beberapa cerita juga yang dikatakan oleh Pak Sam, juga sempat kita lihat ya di penelusuran malam ini.
Baik kalau gitu. Pemirsa, ikutin terus penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam. Yang pastinya bakalan bikin kalian semua deg-degan. Hanya di GTV.